Teman-teman, pertama-tama kita harus pastikan bahwa aplikasi PowerDroid tersebut sudah terinstall dan terpasang di HP kita. Nah, setelah aplikasi tersebut terinstall dan terpasang, langsung saja kita buka dengan klik ikon tersebut. Maka secara otomatis akan masuk ke halaman awal dari aplikasi PowerDroid. Nah, tampilan ini merupakan tampilan awal dari aplikasi PowerDroid yang telah kita buka. Kemudian, untuk memulai media pembelajaran interaktif, kita tinggal klik ikon play. Maka secara otomatis akan masuk ke tampilan menu utama, di mana pada bagian menu utama ini terdapat beberapa menu pembelajaran, di antaranya yaitu menu SKKD, tujuan, motivasi, video pembelajaran, materi, latihan soal, dan petunjuk penggunaan. Nah, misalnya kita ingin masuk ke halaman SK atau KD, kita tinggal klik ikon SKKD. Pada halaman SKKD ini terdapat kompetensi dasar dan indikator. Kemudian, jika kita ingin kembali ke menu utama, kita tinggal klik ikon Home yang berada pada pojok kiri atas. Kemudian, kita masuk ke menu tujuan, di mana tujuan pembelajaran kali ini yaitu siswa dapat memahami pahlawan pada zaman dahulu dan menemukan sosok pahlawan zaman sekarang. Kemudian kembali ke menu utama dengan mengeklik ikon Home. Selanjutnya langsung saja kita masuk ke video pembelajaran. Kita klik ikon video pembelajaran. Nah, setelah itu jika kita ingin lanjut ke halaman berikutnya, kita klik ikon next. Nah, pada halaman ini, setelah melihat video, tentunya teman-teman sudah mengetahui apa arti dari pahlawan, bukan? Ya, benar sekali.
Pahlawan adalah orang yang menonjol karena keberanian dan pengorbanannya dalam membela kebenaran. Pahlawan juga disebut sebagai pejuang yang gagah berani. Kemudian kita klik icon next untuk lanjut ke halaman berikutnya. Pada halaman ini ditampilkan gambar Insinyur Soekarno. Lalu, apakah teman-teman tahu siapakah sosok yang ada pada gambar di bawah ini? Kemudian, kita klik icon next untuk lanjut ke halaman berikutnya. Nah, pada halaman ini merupakan halaman penjelasan dari Insinyur Soekarno, di mana Insinyur Soekarno adalah pahlawan proklamator yang dimiliki oleh Indonesia. Beliau lahir di Surabaya pada tanggal 6 Juni 1901 dan meninggal di Jakarta pada tanggal 21 Juni tahun 1970. Soekarno awalnya diberi nama Kwesno Sosrodihardjo. Namun karena sering sakit, maka namanya diganti menjadi Soekarno. Selain dikenal sebagai pahlawan proklamator, Insinyur Soekarno juga merupakan presiden pertama Negara Kesatuan Republik Indonesia pada periode 1945 sampai 1967. Nah, selain itu, Soekarno merupakan seorang pecinta seni seperti seni lukisan, patung, seni keramik, bahkan wayang kulit. Sejak kecil sampai dewasa, hobi menonton wayang kulit merupakan hal yang selalu dilakoni beliau. Kemudian kita klik icon next untuk lanjut ke halaman berikutnya. Nah, jika pahlawan pada zaman dahulu ialah mereka yang berkorban dalam medan perang untuk meraih kemerdekaan, lalu setelah Indonesia merdeka seperti sekarang ini, siapakah sosok yang pantas disebut sebagai pahlawan? Yuk kita cari tahu bersama-sama. Kemudian klik icon next untuk melihat halaman selanjutnya. Nah, pada halaman ini disajikan video pembelajaran berbasis Plotagon. Jika pahlawan pada zaman dahulu ialah mereka yang berjuang dalam medan perang untuk meraih kemerdekaan, lalu setelah negara Indonesia merdeka seperti sekarang ini, siapakah sosok yang pantas disebut sebagai pahlawan? Apakah kalian ada yang tahu? Saya tahu, Bu, bahwa menurut saya sekarang ini orang tualah yang pantas disebut sebagai sosok pahlawan. Ya, benar sekali. Pahlawan saat ini bukan hanya mereka yang berjuang dalam medan perang, melainkan pahlawan saat ini ialah mereka, sosok yang berjuang dalam hidup, sosok yang berjasa dalam hidup, rela berkorban tanpa pamrih, sosok yang menjadi teladan bagi kita, sosok yang berjuang demi menegakkan kebenaran, dan sosok yang memiliki mimpi besar untuk masa depan Indonesia. Selain itu, masih ada banyak kriteria lain untuk bisa dikatakan sebagai pahlawan saat ini. Setelah itu, kita klik icon next untuk melihat halaman berikutnya. Selain orang tua, kira-kira siapa lagi ya sosok yang pantas disebut sebagai pahlawan masa kini? Kita klik icon next. Selanjutnya yaitu seorang guru. Seorang guru bukan hanya sebatas memberikan pelajaran ilmu, melainkan membimbing serta memberikan perhatian dan kasih sayang kepada murid-muridnya. Guru merupakan sosok pahlawan tanpa tanda jasa. Sejak zaman penjajahan Belanda, para guru mau mengajar bahkan sampai ke pedalaman tanpa mengutamakan uang, melainkan demi memajukan pendidikan bangsa dan mencerdaskan anak-anak bangsa. Nah, suara tersebut merupakan suara otomatis yang ada di dalam aplikasi PowerDroid. Jadi, siswa tinggal menyimak dan mendengarkan penjelasan dari video pembelajaran tersebut.
Kemudian kita klik icon next untuk melihat halaman selanjutnya. Oke, selanjutnya adalah petani. Petani juga pantas disebut sebagai pahlawan masa kini. Petani adalah pahlawan pangan. Bayangkan saja jika tidak ada petani di dunia ini, maka tidak akan ada orang yang menanam tanaman pangan. Kita akan kekurangan makanan pokok yaitu nasi. Nasi itu berasal dari beras dan beras itu dihasilkan oleh petani. Jadi dengan adanya petani, kelangsungan hidup kita akan terjamin. Kemudian kita klik icon next untuk lanjut ke halaman berikutnya. Nah, untuk selanjutnya, pahlawan yang ketiga di zaman sekarang adalah nelayan. Nelayan dapat disebut sebagai pahlawan yang tidak hanya menyehatkan bangsa, tetapi juga mencerdaskan kita melalui hasil tangkapan ikannya. Nelayan disebut sebagai pahlawan protein. Hal tersebut dilihat dari perjuangan para nelayan untuk bekerja di tengah laut serta berani mengambil resiko besar dalam memenuhi kebutuhan masyarakat akan protein hewani. Kemudian kita klik icon next. Tenaga kesehatan. Tenaga kesehatan seperti dokter, perawat, apoteker, dan sebagainya juga pantas disebut sebagai pahlawan masa kini. Tenaga kesehatan layak disebut sebagai pahlawan bangsa, pahlawan kemanusiaan, dan pahlawan kesehatan karena telah berusaha secara sungguh-sungguh mewujudkan derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya dan meningkatkan kualitas hidup rakyat Indonesia yang sebaik-baiknya. Apalagi di masa pandemi COVID-19 seperti sekarang ini, tenaga kesehatan menjadi garda terdepan untuk melawan virus yang menghantui masyarakat. Kita klik icon next untuk lanjut ke halaman berikutnya. Nah, kemudian yang terakhir adalah TNI dan Polri. TNI dan Polri merupakan abdi negara yang sama-sama bekerja untuk pemerintahan dan sebagai perwujudan bela negara dalam pertahanan dan keamanan. TNI dan Polri ini memikul tanggung jawab untuk melindungi dan menegakkan negara. TNI dan Polri siap mengorbankan jiwa dan raga untuk melindungi seluruh rakyat Indonesia. Kemudian kita klik icon next untuk lanjut ke halaman berikutnya. Nah, pada halaman berikutnya yaitu halaman kuis. Untuk memulai kuis ini, kita klik icon start quiz yang berada pada pojok kanan bawah. Pada kuis ini disajikan beberapa pertanyaan. Di antaranya yaitu jika pahlawan pada zaman dahulu ialah mereka yang berjuang dalam medan perang untuk meraih kemerdekaan, lalu sekarang ini siapakah sosok yang pantas disebut sebagai pahlawan? Misal kita jawab jawabannya yaitu orang tua, guru, petani, TNI, dan Polri. Kita tinggal klik, kemudian klik submit. Maka akan muncul jawaban, yaitu jawaban kita benar. Lalu kita melanjutkan ke halaman kuis berikutnya dengan mengeklik icon continue. Nah, selain dikenal sebagai pahlawan proklamator sekaligus presiden pertama Indonesia, Insinyur Soekarno juga dikenal sebagai pahlawan yang menyukai seni, khususnya seni. Kita isi dengan jawaban seni wayang, kemudian klik icon submit. Nah, kemudian jawaban kita benar. Untuk melanjutkan ke soal berikutnya, klik icon continue. Kriteria untuk bisa disebut sebagai pahlawan masa kini ialah, kemudian misal kita klik sosok yang berjuang demi kepentingan dirinya sendiri. Kita klik icon submit, ternyata jawaban kita salah. Kemudian kita klik icon continue. Pada soal ini kita menghubungkan nama-nama pahlawan. Kemudian kita klik icon submit. Nah, ternyata jawaban kita masih salah. Kemudian klik icon continue. Soal berikutnya yaitu soal mengisi kata-kata yang rumpang. Pahlawan adalah orang yang menonjol karena
Kita tarik jawabannya ke atas, keberanian dan pengorbanannya dalam membela kebenaran. Pahlawan juga rela mengorbankan jiwa raganya demi meraih kemerdekaan. Kemudian kita klik icon submit. Nah, ternyata jawaban kita benar. Kemudian kita lihat hasilnya dengan mengeklik icon view result yang berada pada pojok kanan bawah. Nah, pada halaman ini kita dapat mengetahui poin kita, yaitu kita mendapatkan poin 60%. Kemudian, untuk halaman terakhir dari aplikasi PowerDroid ini yaitu terima kasih, terus belajar lagi ya, good luck.